السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون والحاضرات، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, rahmat, hidayah, inayah setiap hari, setiap saat, setiap waktu tanpa batas. Maka pantaslah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan sering-sering membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Judul khutbah kita kali ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam sebuah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Lebih kurang 70 tahun. Ada yang mengatakan 90 tahun. Nabi Ibrahim membaca doa ini. Rabbi habli minas salihin. Bayangkan 70 tahun membaca doa ini, hadirin. Baru sekitar kira-kira umur beliau 90 tahun, baru Allah menganugerahkan padanya seorang anak. Kalau ada di antara kita sudah bertahun-tahun berkeluarga belum punya anak, itu belum seberapa dibandingkan Nabi Ibrahim AS. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah yang diberikan, anak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang halim. Apa makna halim? Anak yang penyantun. Nanti akan kita lihat pada akhir ayat bagaimana penyantunnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai sifat, salah satu sifat adalah penyantun. Maka ini yang diwarisi oleh anaknya. Penyayang, penyantun, penolong, suka membantu. Memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau tamunya sedikit, Nabi Ibrahim selalu menyembelih kambing. Kalau tamunya banyak, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih untanya. Dan apabila Nabi Ibrahim telah dihidangkan masakan di depannya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam belum mau akan makan kecuali kalau sudah ada orang yang mau makan bersama dia, tetangganya kala atau kawan-kawannya lah. Pokoknya Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri. Nah, ini keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tidak kita ketika datang tamu kita sembelih ayam kita, datang tamu kita sembelih kambing kita, kalau banyak kita sembelih sapi kita. Mampu tak kita menada Nabi Ibrahim AS? Maka beliaulah yang satu-satunya teladan yang mesti kita contoh. Sangat pemurah, sangat penolong, sangat penyayang, sangat penyantun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Allah suruh
bawa anakmu dan istrimu ke tanah yang tandus. Apa sebabnya hadirin? Sebabnya adalah karena istrinya Sarah muncul cemburunya. Karena sudah bertahun-tahun tidak punya anak, maka istrinya yang pertama, Siti Sarah, menganjurkan kepada Ibrahim, wahai suamiku, engkau sebaiknya menikah lagi. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Saya tidak mau nikah, saya tidak mau berpisah dengan engkau, saya tidak mau menceraikan engkau. Kata Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah, engkau tidak perlu menceraikan saya, silakan engkau beristri satu lagi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak mau kecuali engkau yang mencarikannya. Dengan lapang dada hadirin, Siti Sarah mencarikan istri untuk Nabi Ibrahim alaihissalam satu lagi yang bernama Siti Hajar. Berjalan waktu, alhamdulillah, syukur, hamillah Siti Hajar ini, lalu melahirkan di rumahnya. Ketika itulah Siti Sarah muncul cemburunya. Saya sudah bertahun-tahun menikah dengan engkau, tidak dapat anak. Baru saja aku menikah dengan Siti Hajar, langsung engkau dapat anak. Lapang dada saya dulu, sekarang sempit rasanya. Angkat, usir istri dan anakmu sekarang juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kira-kira ini? Istri baru melahirkan, baru pertama kali melihat anak kita, anak kecil, langsung suruh diusir. Hadirin, ini perjuangan hidup. Di dalam hidup pasti ada masalah. Orang yang hidup pasti banyak masalah. Kalau tidak banyak masalah, tidak hidup namanya. Nah, bagaimana solusinya? Mengadu kepada Allah. Wahai Allah, bagaimana ini? Istri baru melahirkan, anak masih kecil. Apa kata Allah? Bawa anakmu ke tanah yang tandus. Belum punya rumah di situ, belum ada masyarakat di situ, belum ada manusia, belum ada tanam-tanam pohon, tidak ada, di tanah yang tandus. Kata Siti Sarah, berangkat sekarang juga. Baik, bawalah anak istri. Itu jaraknya bukan dekat, bisa 1 bulan dalam perjalanan. Singkat cerita, ditinggalkanlah anak dan istrinya di tanah yang tandus tadi. Ketika telah sampai, langsung kembali, bertanyalah Siti Hajar kepada Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, engkau meninggalkan kami di sini, tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada rumah, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, di tanah yang tandus. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk menjawab. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin seorang suami tega meninggalkan anak istrinya dulu lahir? Tapi ini perintah. Lalu Allah ilhamkan kepada Siti Sarah, kepada Siti Hajar, pertanyaan, wahai suamiku, engkau meninggalkan kami di sini, di tanah yang tandus ini, apakah atas perintah Allah kah? Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Kemudian Nabi Ibrahim pergi tanpa menambah satu kata pun, karena tidak mampu. Dan apabila Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata yang lain setelah itu, pasti dia pingsan, meninggal.
istrinya. Berdua saja. Bila mampu dia berkata-kata, langsung pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Maka setelah berapa jarak dari tempat itu, Nabi Ibrahim berdoa. Isi doanya itu adalah, ya Allah, makmurkan negeri ini, ya Allah. Beri mereka rezeki buah-buahan yang melimpah, ya Allah. Cukupkan rezeki mereka, ya Allah. Setelah itulah, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, muncullah air di tempat kakinya Ismail. Siti Hajar berlari-lari untuk mencari air, diabadikan sekarang dengan ibadah sa'i. Singkat cerita, sudah besar Ismail, umur sekitar remaja. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala Ismail sudah remaja, lalu Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu dia berkata kepada anaknya dari Ismail, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Bayangkan hadirin, ketika Nabi Ibrahim telah kembali ke Palestina, anaknya Ismail tinggal sama ibunya Siti Hajar di Mekah, tanah yang tandus tadi, bertahun-tahun. Lalu dia ingin melihat anaknya kembali sudah remaja. Lalu dia katakan kepada anaknya, nak, ini perintah Allah dalam mimpi ayah mau menyembelihmu. Bagaimana kira-kira? Sudah lama meninggalkan anaknya, sudah remaja, sekarang datang untuk menyembelih anak. Bisakah kita membayangkan seberat itu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudah lama merindukan anak, dapat anak, sekarang suruh sembelih pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa jawaban anak tadi? Qala ya abatif alma tukmar, wahai ayahku sayang. Ini penyantunnya Ismail menjawab kata ayahnya, wahai ayahku sayang. Kalau tidak ada huruf tanya, ya abi, wahai ayahku, itu artinya. Tapi kalau pakai ta di ujungnya, wahai ayahku sayang, tambah sayang dari belakang. Ada enggak anak hari ini menjawab kata ayahnya, ya ayahku sayang? Ada enggak? Ada enggak? Ya ibuku sayang. Adakah? Adakah anak hari ini meminta uang kepada ayahnya? Ya ayahku sayang. Apakah ayah punya uang, kasih aku mau belanja, mau pergi sekolah, mau beli ini, mau beli itu? Ibunda aku saya kasih uang dong, mau belanja. Ada enggak? Ini teladan Nabi Ibrahim, Ismail AS. Teladan. Mana anak? Minta uang pada ayahmu dengan sopan. Ayahku, ibuku, mamaku. Ada anak ini minta uang kepada ibunya. Mama, ada mama uang. Pertama sekali gitu. Mama, ada mama uang. Aku mau belanja. Betapa tersentuhnya hati mama. Tapi ada hari ini banyak anak-anak hari ini. Ma, takti pitis piti ma piti ma. Nah, teladani Ismail alaihissalam. Ya ayahku. Ismail tak minta piti, tapi mau disembelih. Ya ayahku sayang.
Ya abati fa'al ma tu'mar. Perintah Allah laksanakan ya ayah. Silakan ayah, silakan ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku ini anak-anak yang sabar. Sabar menerima takdir ini ayah. Walaupun saya baru remaja, akan dewasa ayah, akan melanjutkan perjuangan engkau nantinya. Tapi sekarang perintah Allah suruh sembelih. Sembelihlah ayahku. Penyantun apa lagi selain? Nah, ini anak disuruh sekolah saja melawan juga. Disuruh sekolah melawan dia. Apalagi disuruh kerja. Kadang-kadang disuruh makan juga marah dia sama itu. Disuruh makan, melawan juga. Ini mau disembelih. Mana anak-anak kita yang hadir hari ini? Tidak ada nih Ismail alaihissalam mau disembelih. Silakan ayahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dalam kisah ini terdapat juga pelajaran betapa seorang ayah yang punya power, yang punya kuasa tidak berbuat semena-mena. Dia berdialog dengan anaknya. Wahai Ananda, bagaimana begini. Ini bagaimana? Berdialog sama anak. Seorang pemimpin seperti itu meneladani Ibrahim alaihissalam. Berdialoglah dengan kita pemimpin, berdialoglah dengan kaum kita, dengan masyarakat kita. Jangan main karet kayu cik orang kini, main paksa, otoriter, nak menangah pendapat orang, pendapat inyo sana batu. Itu otoriter. Sehingga kalau pemangece inyo tersinggung orang, kalau berbuat inyo sakit hati orang, ini otoriter. Ini teladan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatku wahai pendapatmu wahai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan khutbah kita yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam seberat apapun ujian hidup, tetap dia sabar. Kalau kita sabar seberat apapun ujian, insya Allah kita bisa menjalani dengan baik. Tapi kalau kita tidak sabar dalam ujian, maka boleh jadi kita terjerumus kepada hal-hal yang buruk atau kepada hal-hal yang haram. Maka hendaklah kita sabar. Yang kedua, seberat apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, Allah pasti akan menolong. Nah, ini keyakinan. Pasti Allah akan menolong kita. Tidak akan mungkin Allah tidak akan tolong kita. Mana buktinya? Tidak akan mungkin Allah membiarkan Ismail tergores. Diganti Allah dengan seekor kibas. Mana mungkin Allah membiarkan anak kesayangan Ibrahim alaihissalam akan disembelih? Tidak mungkin. Tapi diuji dulu. Mungkin kita juga seperti itu, diuji oleh Allah. Boleh jadi di balik ujian itu ada kesuksesan dan kemenangan. Yang terakhir, mari kita teladani sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita sukses dalam hidup ini dari dunia sampai ke akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah kita. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa ibu bapa kami, ya Allah. Dosa guru kami, ya Allah. Dosa para pemimpin kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang soleh, ya Allah. Taat menjalankan ibadah perintah-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kekuatan, ya Allah, menjauhi larangan-Mu yang haram, ya Allah. Berikan kekuatan, ya Allah, meninggalkan larangan-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah ibu bapa kami. Sewaktu hidup mungkin kami belum bisa mengabdi kepada ibu bapa kami, ya Allah. Mungkin dia telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sampaikan pahala doa kami kepada mereka, ya Allah. Sampaikan doa ibadah kurban kami, ya Allah, kepada mereka. Ya Allah, ya Rahman. Semasa hidup mungkin kami banyak melawan kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Kami selalu meminta, menghadinya, melawan kepadanya, tidak taat kepadanya. Namun sekarang mereka sudah tiada, ya Allah. Hanya doa yang mampu kami berikan kepada mereka. Terimalah ibadah mereka, ampuni dosa-dosa mereka, dan jadikan mereka surga penghuninya, ya Allah, ya Rahim. Dan jadikan kami, ya Allah, bertemu nanti dengan orang tua kami di surga-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Terima seluruh ibadah kami, ya Allah, solat kami, puasa kami, haji kami, kurban kami, umrah kami, seluruh ibadah kami, ya Allah. Apabila Engkau tidak menerima ibadah kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.